البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan sanad yang lain. Baik, siapa? Siapa? عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم Apa? أوصني قال لا تغضب فردد مرار قال تغضب رواه البخاري. Baik. Mari. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana la yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana la yu'minu Wa man kana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. rawahu al-Bukhari Muslim. Baik, ada lagi? Tulis yang lebih baik lagi. Bismillah. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي بر الوالدين قلت ثم أي الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. Baik. Ada lagi? Siapa? Halif. Mari. أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل رواه البخاري ومسلم. Baik, jazakallah khair. Ada lagi yang tak baca? Atau besok, kalau sekarang belum siap, besok boleh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, telah datang rombongan yang mulia, keluarga akhuna Abu Hamzah Muhammad Ardi hafizahullahu ta'ala, hafizahum jami'an. Marhaban wa ahlan wa sahlan bihim, mufidina mustafidin insyaallah. Baik. Berarti untuk minggu ini belum ya? Hari-hari ini. Tak apa, insyaallah lain kali insyaallah. Ini hari apa sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan sebelum Sabtu tiba-tiba sudah dimudahkan.
Baik, kita masuk ke muka surat 289 dari Syarah Kitabil Iman dari Sahih Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-babul hadiyah asyar, bab yang ke-11. Qala syarih wafaqahullah syarhu unwanil bab. Syarah dari tajuk bab ini. Lam yadkuril Imamul Bukhari rahimahullah unwana hadzal bab. Imam Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan tajuk dari bab ini. Walakin yumkin yata'allaku hadzal bab bima qablah. Tapi mungkin saja bab ini terkait dengan bab sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian pensyarah. Jadi bab di sini maknanya adalah fasal. Itu boleh jadi. Boleh jadi juga beliau ingin membuat tajuk tapi mengakhirkannya, kemudian Allah menakdirkan tidak jadi, dan itu tidak masalah. Yang penting bukan hadisnya yang hilang, sekedar tajuk bab tidak masalah. Min haitsu annal baba sabiqa dzakarul ansar, yang mana bab yang terdahulu menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Wa hadzal bab dzakara sababa tasmiyatihim bil ansar. Sementara bab yang ini menyebutkan sebab, yaitu kenapa mereka dinamakan sebagai Ansar. Wa huwa, yaitu annahum bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi aqabati Mina. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah di Mina. Baiat Aqabah pertama, kemudian yang kedua tahun berikutnya itu. Alal khilaf tahun berapa, tapi jumhur ulama mengatakan Aqabah pertama adalah tahun 10 kenabian. Wallahu a'lam. Ala nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam wa himayatih, dan melindungi beliau bagaikan melindungi anak dan istri mereka sendiri. Au aradal Bukhari rahimahullah bihadzal bab, atau boleh jadi Imam Bukhari rahimahullah menginginkan dengan bab ini arada alaman khallada murtaqiba kabiratin finnar, membantah orang yang menghukumi pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Aulahu ghardun akhar, atau mungkin beliau memiliki matlamat yang lain, hanya saja belum sempat ditulis di situ. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hakadha huwa fi riwayatina bila tarjumah. Demikianlah bab ini di dalam riwayat kita tanpa ada tajuknya. Wa saqata min riwayatil asili aslan, bahkan sama sekali memang dia jatuh, hilang di dalam riwayat al-asili, tak ada lafadz bab, langsung dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Wa hadisuhu indahu min jumlati tarjumatil lati qablah. Hadis dari bab ini menurut al-asili, dalam riwayat al-asili itu termasuk dari kumpulan bab yang sebelumnya. Wa ala riwayatina, berdasarkan riwayat kita, riwayat kami, fahuwa muta'alliqun biha, ini terkait dengan tarjumah bab sebelumnya aidan juga. Li'anal bab idza lam tudkar lahu tarjumatun khassah. Mestinya ada titik dua ya, ini hilang titik duanya. Jazakallahu khairan. Karena bab itu, yaitu suatu bab apabila tidak disebutkan padanya suatu tajuk secara khusus, yakunu bin manzilatil fasal, ya dia bagaikan suatu fasal, pemisah. Mimma qablah, fasal dari yang sebelumnya. Ma'a ta'alluqihi bih, disertai dengan keterkaitannya dengan bab sebelumnya. Ka soni'i musannifil fuqaha, seperti yang dilakukan oleh para fuqaha yang mengarang, membuat karya-karya tulis. Wa wajhu ta'liq, sisi keterkaitan antara bab ini dengan sebelumnya, annahu lamma dzakarul ansar, tatkala beliau menyebutkan ansar fil hadisil awal, di dalam hadis yang pertama. Hadis pertama hadis tentang siapa? Hadis Anas kah ya? Iya, hadis Anas. Iya, betul. Oh, mana tadi? Ayo, kata beliau di sini, asyara fi hadza ila beliau mengisyaratkan di dalam bab ini ila betida isababi fi talqibihim bil ansar, untuk memulai menyebutkan sebab mereka dijuluki dengan Ansar. Li'anna awwala dzalika kana lailatal aqabah,
karena awal peristiwanya adalah pada malam Aqabah itu. Lamma tawafaqu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Aqabati Mina, tatkala mereka saling bermufakat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah Mina. Dikatakan Aqabah kenapa? Karena tempatnya itu tinggi waktu itu. Tak tahu sekarang bagian Aqabah itu. Fil mausim, ya di musim haji. Kama sayati syarhu dzalika insyaallah taala fi siratin nabawiyah. Kurang titik 2 lagi ya. Sebagaimana akan datang penjelasan tentang itu insyaallah taala di dalam kitab Siratun Nabawiyah min hadzal kitab, dari kitab Sahih Bukhari ini. Wa qad akhrajal musannif hadis hadzal bab, si penulisnya siapa penulisnya? Penulis kitab yang dimaksudkan Ibnu Hajar siapa? Imam Ahmad kah, Imam As-Sa'di kah, Imam Najdi? Ya? Bukan? Atau ya Imam Bukhari? Ya? Tayyib. Hadis bab ini fi mawadhi'a ukhar, di tempat-tempat yang lain, fi babi man syahida badra, bab orang yang mengikuti perang Badar, menghadiri perang Badar. Liqaulihi fihi, karena ucapan beliau, maksudnya ucapan rawinya tapi ya, tentang rawi hadis itu, sahabat hadis itu, karena syahida badra, beliau ikut perang Badar. Wa fi babi wufudil ansor, dan juga hadis ini akan disebutkan dalam bab tetamu Ansor atau rombongan Ansor. Liqaulihi fihi wa huwa ahadun nuqaba, berdasarkan ucapan rawi terhadap sahabat hadisnya itu, dia salah satu dari nuqaba, para pengawas Ansor. Nuqaba orang-orang yang dipilih untuk menjadi pengawas, wakil-wakil para waliul amr. Wa auradahu huna, Imam Bukhari mendatangkan hadis tersebut di sini lita'alluqihi bima qablah, karena dia terkait dengan sebelumnya. Kama bayyana, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Summa inna fi matnih ma yata'allaqu bima bahisil iman. Kemudian sesungguhnya di dalam matanya, dalam isi hadisnya, ada yang terkait dengan pembahasan iman. Min wajhain akharain, dari dua sisi yang lain. Ahaduhuma, yang pertama, annajtinabal manahi minal iman, bahwasanya menjauhi perkara-perkara yang terlarang itu bagian dari iman. Ini nanti hadis Ubadah ibnu Samit itu ya. Iya, Ubadah bin Samit. Kamtisalil awamir, seperti melaksanakan perintah-perintah, yaitu bagian dari iman. Sanihima, sisi yang kedua, annahu tadammana radda ala man yaqul, hadis ini nanti mengandungi bantahan terhadap orang yang mengatakan anna, ini sering kita dapatkan dalam Fathul Bari, yaqulu anna, qala anna. Padahal ma'ruf kan bahwasanya setelah yaqulu itu jumlahnya adalah musta'nafah. Maka bukan anna tetapi inna, karena inna itulah yang laha sodaratun fil kalam, wajib di depan. Lalu bagaimana? Sering Imam Ibnu Hajar dan para fuqaha mengatakan yaqulu anna. Ini takdirnya apa? Yaqulu bi anna. Thayyib. Yaqul anna murtakibal kabirati kafirun, yaitu ini membantah orang yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Au mukhalladun finnar, atau dikekalkan di dalam neraka. Kama sayati takriruhu insyaallah taala, sebagaimana akan datang penetapannya insyaallah taala. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, ulama tahun berapa? 700-an ya, kurang lebih 100 tahun sebelum Ibnu Hajar. Wa huna nunabbihuka ala qa'idatin kulliyah. Di sini kami akan mengingatkan Anda tentang kaidah yang bersifat universal, bersifat menyeluruh. Fa'lamha, maka ketahuilah dia. Wa dzalik, universal terkait dengan apa? Memahami Sahih Bukhari, yaitu annal Bukhari ya rahimahullah katsiran ma yutarjimul abwab. Imam Bukhari rahimahullah sering menyebutkan bab-bab. Ma di sini ma apa namanya? Bukan ma mausulah, bukan ma nafiyah, bukan pula ma apa lagi yang belum disebut ya? Bukan ma masdariyah. Tayyib.
Bukan pula apa ma hijaziyah, ini adalah ma ibhamiyah. Kasiron ma yaitu sering, sering seberapa tak tahu. Al-muhim sering. Ini ma ibhamiyah. Sering beliau menyebutkan bab walayat kurufi dzalika hadisan asla. Sama sekali beliau tidak menyebutkan hadis. Cuma kita belum sampai pada pola yang seperti itu, belum kita lewati. Au layat kuruma tarjamal baba alaih. Atau beliau tidak menyebutkan sesuatu yang bab dibuat untuk itu, tidak menyebutkan tajuknya. Qala ba'du syuyukhina min hufadhish Syam, sebagian guru kami dari para penghafal di Syam mengatakan, sababuh, sebabnya annal Bukhari ya bawwabal abwab, bahwasanya Imam Bukhari membuat bab-bab ini wa tarjamat tarajim, dan membuat tajuk-tajuknya awalan, pertama kali, summa kana yadhkuru ba'dahu fi kulli babil ahad fi kulli babin al ahadits al munasibah. Setelah itu beliau menyebutkan, setelah menyebutkan babnya itu, di setiap bab akan menyebutkan hadis-hadis al munasibata lahu bitadrij, yang sesuai dengan bab ini secara bertahap. Falam yattafiq lahu isbatul hadis, namun lam yattafiq itu kebetulan untuk ukuran kita, jelas Allah sudah menakdirkan itu. Ternyata kebetulan beliau tidak jadi menetapkan hadis. Kita tahu seringkali beliau menulis kitab ini dalam perjalanan, bukan hanya duduk di suatu tempat. Berapa tahun beliau menulis Sahih Bukhari itu? Berapa tahun? Siapa anak-anak yang ingat? Berapa tahun? Setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Anak-anak siapa yang ingat? Kalau tak berarti ya. Siapa yang ingat yang lain? Anak-anak. Kalau tak berarti abang-abang yang membantu. Bukan 10 tahun, bahkan lebih. Siapa abang-abang yang membantu? Abang. Berapa? 30 tahun terlalu banyak, bukan? Itu di sikit-sikit lama-lama kena juga lah kalau gitu. Abdullah. Berapa? 7? 10? 20? Bukan, kalau 20 yang Fathul Barinya 20. Kalau yang Sahih Bukharinya, abang-abang membantu sebelum diserahkan ke bapak-bapak, berapa? Abdurrahman, ya? Berapa? 15, betul. Abang Abdurrahman. Hah? 19. Udah terlanjur dijawab. Ya, 15 tahun yang betul. Menurut sebagian riwayat. Tayyib, apa kata Karmani tadi menukilkan dari gurunya itu? Yaitu terkadang tidak bertepatan di sebagian tajuknya. Yaitu mungkin tidak sempat menulis hadisnya, atau hadisnya ada tapi tajuknya tidak ditulis. Hatanta qala ila daril akhirah, sehingga beliau berpindah ke negeri akhirat. Ya, setelah beliau mengalami ujian yang banyak sampai tiba di Khortang dan meninggal di sana. Wa qala ba'dul Iraqiyin, sebagian ahli Irak mengatakan amila dzalika ikhtiyara. Imam Bukhari melakukan ini memang sengaja memilih. Ada tajuk-tajuk yang tidak ada ada bab-bab yang tidak ada tajuknya misalkan. Wa gharduh, matlamat beliau, tujuan beliau ayyubayyina annahu lam yasbut indahu bi syartih hadis. Kalau kali ini dohirnya apa berarti? Yaitu ada bab tapi tanpa hadis. Cuma kita belum melewati jenis yang itu. Sekedar bab apa dikasih tajuk tapi hadisnya tidak ada sama sekali. Terkadang hanya asar-asar. Yaitu ternyata tidak ada satupun hadis dalam bab ini yang sesuai dengan syarat beliau. Apa sih syarat Bukhari? Ma'ruf, syarat Bukhari adalah apa itu? Apa itu? Husulus sama. Apa itu? Walau marratan wahidah. Yaitu si rawi mendengar dari gurunya walaupun hanya sekali. Kalau syarat Imam Muslim apa itu? Al-mu'asarah ma'imkaniyati al-luqi. Yaitu orangnya sezaman dan mungkin jumpa. Walaupun tidak ditansis pernah jumpa, tapi memungkinkan untuk berjumpa. Ma'adamit tadlis, dan disertai rawinya bukan mudallis. Nah, boleh jadi Imam Bukhari memandang untuk bab yang ini tidak ada hadis yang sesuai dengan syarat beliau. Fil makna, dari sisi maknanya, yaitu ternyata tidak ada yang sesuai dengan syarat di dalam bab ini. Allah ditarjama alaih, yang mana beliau membuat tajuk untuk itu. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Fayahtamilu antakuna tarjumatu minha. Kata Al-Karmani, maka boleh jadi bab yang ada kali ini
masuk dalam jenis yang itu, boleh jadi. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Al-hadis Samina Asyar, hadis yang ke-18. Qala al-Bukhari rahimahullah as-Samina Asyar, haddatsana Abul Yaman. Qala akhbarana Syuaib. Ini sering disebut, lama-lama kita hafal dengan para salaf kita, Masya Allah. Anis Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris A'idullah Ibnu Abdillah. Anna Ubadah bin Samit, Anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badra. Ditansis oleh muridnya bahwasanya Ubadah bin Samit beliau min nuqabail Ansar dan juga ikut perang Badar. Ini ada di sini, tak masalah. Wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah. Beliau salah satu dari pengawas. Nuqaba artinya pengawas, pengawas yang dipilih oleh waliul amr pada malam Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haulah, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan di sekeliling beliau isabatun min ashabih, sekelompok orang dari sahabat beliau. Apa kata Nabi? Bayi'uni, hendaknya kalian membaiat saya. Membaiat untuk apa? Sumpah setia apa? Ala alla tusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Baik, tetap baiat tertinggi terkait dengan haknya Allah Ta'ala, hak tauhid. Wala tasriqu, dan jangan kalian mencuri. Ini terkait dengan hak makhluk. Wajib dua-duanya ditunaikan, hak Allah dan hak makhluk. Wala taznu, jangan kalian berbuat berzina. Masalah pertama terkait dengan apa? Dengan ad-din. Perkara kedua terkait dengan amwal. Perkara ketiga terkait dengan a'rad. Wala taqtulu auladakum. Ini terkait dengan dima, masalah darah. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan kalian mendatangkan kedustaan yang kalian buat-buat di antara kedua tangan kalian dan kedua kaki kalian. Ini terkait dengan apa zahirnya ya? Masalah akhlak, masalah kedustaan secara umum. Wala ta'su fi ma'ruf. Ini terkait dengan muamalah dengan hukam. Atau bahkan ya muamalah dengan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berbuat maksiat di dalam perkara yang ma'ruf. Faman wafa minkum. Zahirnya wafa ya. Ini salah cetak dari sananya. Faman wafa, boleh wafa. Boleh sulasi, boleh rubai. Maka barang siapa dari kalian menunaikan isi baiat ini, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan barang siapa melakukan sedikit saja dari larangan-larangan tadi, fa'uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, mungkin dengan apa? Uqubah yang sifatnya qadariyah ataupun uqubah yang sifatnya syar'iyah, mungkin kena musibah-musibah itu atau dihukum sesuai hukum syariat misalkan. Fahuwa kafaratullah, maka hukuman tadi, iqab tadi adalah sebagai penghapusan dosa untuk dia. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan barang siapa melakukan sedikit saja dari pelarangan tadi, summa satarahullah, kemudian Allah menutupi dia, fahuwa ilallah, maka keputusannya diserahkan pada Allah. Oh ya, tafadhol. Insya'a afa'an. Tayyib. Ini ada apa? Ada jumlah yang terhapus. Insya'a ayya'fuwa anhu afa'an. Tayyib. Karena apa? Mau tidak mau harus ada takdirnya. Karena afa'anhu ini adalah apa? Sebagai jawab dari apa? Insyartiyah. Sementara makmul dari sya'a terhapus, takdirnya insya'a ayya'fuwa anhu afa'an. Wa insya'a aqabah, insya'a yu'aqibahu aqabah. Jika Allah menghendaki untuk menghukumnya, Allah akan menghukumnya. Fabaya'nahu ala dzalik, maka kami membaiat Nabi untuk mengerjakan yang disebut-sebut tadi itu, melaksanakan apa yang disebutkan tadi. Rijalus sanad Abul Yaman huwa Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi siqah. Kama marra bina fil hadis sabi, telah kita lewati dalam hadis yang ke-7. Tak perlu dibahas panjang lebar tentang masalah apa?
pola periwayatan beliau terhadap Syuaib. Beliau diperintahkan, Imam Ahmad mengatakan apa? Akhbarona atau akhbaroni. Karena sebagiannya didengar, tapi sebagiannya lagi mayoritasnya adalah melalui apa? Munawalah wal ijazah. Maka polanya akhbarona. Wa Syuaib huwa Abu Bishr. Syuaib ibnu Abi Hamzah. Wasmuhu Dinar. Syuaib bin Dinar. Al-Umawi al-Himsi. Wasaqahul a'immah. Ya, beliau min asbatinas fi Zuhri. Tapi apa? Hadisnya tidak banyak karena muridnya susah mendapatkan hadis dari beliau. Kebanyakannya lewat Abul Yaman. Kama marobina fil hadis sabi, sebagaimana kita lewati dari hadis yang di dalam hadis yang ketujuh. Wa ibnu Syihab huwa Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab al-Qurashi Zuhri al-Faqih al-Hafidh al-Madani ahadul a'immatil a'lam, salah satu dari imam dan para tokoh. Alimul Hijazi wasyam, ya, orang alim di Hijaz dan Syam. Asbatun nas fi Anas bin Malik alal khilaf. Yang rajih beliau asbatun nas, tapi nomor berapa? Nomor 3 ya. Iya. Nomor pertama siapa? Iya, Sabit bin Aslam al-Bunani al-Basri. Yang kedua Qatadah bin Di'amah al-Basri. Yang ketiga yang ini Imam Az-Zuhri al-Madani. Radhiyallahu an. Wa tafaqu ala itqanihi wa imamatih. Disepakati atas kemantapan beliau dan kepemimpinan beliau. Diperselisihkan mana yang lebih utama, Az-Zuhri ataukah siapa? Ataukah Al-A'mash? Sama-sama apa? Sigharu tabi'in. Kebanyakan ulama memilih A'mash. Karena apa? Kesabaran beliau dan seterusnya. Kesabaran dalam kefakiran. Taib. Wa Abu Idris A'idullah ibnu Abdillah huwal Khawlani min ubadi ahli Syam. Termasuk apa? Ahli ibadahnya penduduk Syam. Wa aqra'ihim, ia termasuk yang paling banyak membaca Al-Qur'an. Ini keutamaan Masya Allah ya, menggabungkan antara Quran dan hadis. Wa kana qasa ahli Syam, ahli cerita, tapi ahli cerita yang baik, bukan yang penipu-penipu. Dari penduduk Syam. Wa qadiyahum. Taib. Apa ini berarti? Hakim, hakim mereka. Fi khilafati Abdul Malik, di dalam pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Taib. Wa kana Abu Idris alim Syam, ulamanya orang Syam. Ba'da Abi Darda, setelah Abu Darda. Uwaimir al-Ansari, hakimu hadhil ummah. Qauluhu a'idullah huwa ismu alam. Ya, ini nama. Maknanya apa? Dzu iyadzatin billah, orang yang rajin berlindung kepada Allah. Wa abuhu Abdullah ibnu Amr al-Khawlani sahabi. Masya Allah, ini berarti apa? Beliau mukhadram, ayahnya adalah sahabat. Wa huwa min haitsu riwayah tabi'iyun kabir. Dari sisi periwayatan beliau tabi'in besar. Wa qad dzukira fi sahabah li anna lahu ru'yah. Oh, ini kembali ke siapa akhirnya ya? Kembali ke ayahnya Abdullah bin Amr. Dia melihat Nabi. Walaupun hadisnya tak pernah mendengar dari Nabi. Adapun Aidullah, beliau mukhadram, masuk Islam di zaman Nabi, tapi belum sempat berjumpa. Mau pergi ke Madinah, ternyata hanya mendapatkan jenazah Nabi. Yaitu apa? Nabi sudah wafat. Wa kana maulidu ama Hunain. Dilahirkan pada tahun Hunain. Perang Hunain tahun berapa? Perang Hunain ya. Tak sampai 9. Perang Hunain tahun berapa ya Abdullah? Yang keras. 1. Gelak berarti mengakui kesalahan. Tahun berapa Abdurrahman? Tak ikut perang waktu itu? Oh ya memang. Ya. Siapa? Ya. 8, betul. Ya, tahun 8 setelah apa? Fathu Makkah. Beberapa hari setelah Fathu Makkah. Itu perang Hunain. Kita mana tadi? Selesai untuk yang Abu Idris. Wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu huwa Abul Walid. Ubadah ibnu Samit ibni Qais al-Khazraji al-Ansari. Ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Iya, beliau minas sabiqin al-awwalina minal ansar. Syahidah Badran fama ba'daha, ikut perang Badar dan yang setelahnya. Masya Allah ya. Tawalla qada'a Filistin, memegang
kehakiman di Palestina. Wa tuwfi bi Baitul Maqdis, wafat di Baitul Maqdis. Fasanat sahihun bila syak, sanadnya sahih tanpa keraguan, musalsalun bisyamiyin. Ya, semuanya adalah ahlu Syam ini. Ayo. Kemudian Anda tambahkan penguat-penguat, insya Allah boleh dibaca sendiri. Sekarang kita masuk ke syarhul hadis. Syarah hadisnya, qauluhu wa kana syahida badra, yakni minal hadirina fi ghazwati Badr. Termasuk dari orang-orang yang hadir di dalam perang Badar al-masyhurah, yang terkenal. Tayyib, ghazwatu Badrin al-kubra. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, sanatas nataini minal hijrah, tahun 2 Hijriah. Wal qail huwa Aidullah al-Khawlani, yang mengatakan ini siapa? Yaitu muridnya, yaitu Abu Idris al-Khawlani. Awir rawil ladzi dunah, atau mungkin juga ini dari rawi yang sebelumnya lagi. Diambil dari rawi yang sebelumnya lagi informasi ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana syahida badran, yakni hadaral waqa'atal masyhurah, menghadiri peristiwa yang terkenal itu. Waqa'ah, peristiwa atau momentum itu. Harusnya ada titik 2 ya, masyhurah. Al-kainata bil makanil ma'rufi bi Badr, yang terjadi di tempat yang dikenal sebagai Badar. Wahya awwalu waqa'atin qatalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihal musyrikin. Dan ini adalah peristiwa pertama kali Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa itu memerangi kaum musyrikin. Lalu bagaimana dengan riwayat yang sahihah lainnya? Dia itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Pertama kali perang yang diikuti Nabi adalah perang Buwato. Perang Buwat. Yang kurang lebih, yang itu apa? Bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Bagaimana menggabungkan itu? Yaitu dalam perang Buwat Nabi tak jumpa musuh. Musuh sudah terlanjur lewat. Sementara yang ini, ya ini memang betul-betul terjadi peperangan. Perang Badar. Wa sayati dzikruha fil maghazi, dan akan datang penyebutannya dalam Kitabul Maghazi dari Sahih Bukhari. Wa yahtamilu ayyakuna qailu dzalika Abu Idris. Ada kemungkinan yang mengatakan seperti ini, bahwasanya Ubadah ibnu Samit ikut perang Badar adalah muridnya, yaitu Abu Idris. Fayakunu muttasilan, maka ini menjadi sanadnya bersambung. Idza humila ala anhu sami'a dzalika min Ubadah, jika kita bawa kemungkinan bahwasanya Abu Idris mendengar itu dari Ubadah. Jelas Abu Idris tidak ikut dalam perang Badar. Bagaimana beliau tahu sementara beliau tabi'in? Nah, ada kemungkinan dapat dari gurunya. Awi Zuhri, atau boleh jadi ini dari Az-Zuhri yang mengatakan, dan beliau min sighari tabi'in. Fayakunu mungqati'an, sehingga sanadnya putus. Az-Zuhri tidak berjumpa kecuali dengan 1 atau 2 sahabat. Definisi apa sigharu tabi'in, kata Al-Hafidz di dalam kitab beliau Takrib itu. Jumpa sedikit sekali dan tidak jumpa Ubadah ibnu Samit. Kemudian qauluhu wa kana syahida badra wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabah. Ini ada yang itu ya, harusnya dihapus karena tidak ada informasi untuk yang ini dari Ibnu Hajar. Harusnya dihapus ini. Summa qauluhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takdiruhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qad sara min adati ba'dil muhaddisin, termasuk dari tradisi sebagian ahli hadis, hadfu qala, menghapus qala rasman, secara penulisan. Ya, waktu itu harus nulis dengan cepat agar tidak tertinggal. Jelas waktu itu belum ada MP3, belum ada handphone atau apa, jelas. Baik. La lafdon, boleh jadi secara lafaz beliau mengucapkan qala. Inda tikror, tatkala lafaz qala itu terulang. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu anna Rasulullah saqata qablaha min asli riwayah, yaitu hilang sebelumnya dari asal periwayatan lafdu qala wa huwa khabaru anna, khabar anna li anna qaulahu wa kana, karena lafaz wa kana wa ma ba'daha mu'tarid, yaitu sebagai apa, jumlah i'tiradiyah. Thayyib.
Tambahan dari apa? Entah Az-Zuhri atau tambahan dari siapa tadi? Abu Idris Al-Khawlani. Ini jumlah i'tiradiyah. Wa qad jarat adatu katsirin min ahli hadis, telah berlangsung tradisi banyak dari ahli hadis bihadfi qala, menghapus lafaz qala khatton secara penulisan. Lakin haitsu yatakarraru, tapi apabila itu terulang, fi misli, contohnya apa? Qala Rasulullah, maka terkadang satu qala dihapus. Wala budda indahum ma'adzalika minan nutqi biha. Namun bagi para muhadisin wajib tatkala mengucapkan harus diucapkan. Qala Rasulullah. Waqad sabatat fi riwayatil musannif li hadzal hadis, dan telah pasti di dalam riwayat si penulis yaitu Imam Bukhari untuk hadis ini, tapi di tempat lain bi isnadihi hada, dengan sanadnya ini, fi bab man syahida badra, dalam bab orang yang ikut perang Badar. Fala Allah saqatat huna, maka boleh jadi lafdzah qala ini hilang mimman ba'dah, dari orang yang setelah beliau, setelah siapa akhirnya ya? Mungkin setelah Zuhri atau siapa. Wali Ahmad inda Abil Yaman bihadal isnad anna Ubadah haddasah. Nah, lafadznya jelas. Riwayat Imam Ahmad dari Abul Yaman dengan sanad ini bahwasanya Ubadah ibnu Samit menceritakan kepada Abu Idris. Jadi ini lebih jelas riwayat Imam Ahmad. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.